Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, sudah lama sekali tidak membahas putaran tentang Kartu Jakarta Pintar. Nah, kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang Kartu Jakarta Pintar. Karena banyak banget yang request ya di kolom komentar, Mas Eka bahas dong KJP lagi ya. Setelah 2 bulan membahas PPDB, nah kali ini kita akan membahas KJP. Ada beberapa hal yang ingin Mas Eka sampaikan karena ini banyak banget permasalahan KJP yang muncul dan banyak juga yang bertanya perihal pertama status KJP-nya ya, verifikasi dinas, kemudian data tidak ditemukan, terus disetujui tapi tidak keluar. Nah ini bagaimana dan harus berbuat apa kalau misalkan statusnya salah satu dari tadi ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Yuk langsung kita bahas. Jadi ada 3 ya status yang para warga sekolah nanti bisa cek di websitenya. Yang pertama nih Mas Eka akan bahas adalah status tidak ditemukan. Nah, kalau statusnya tidak ditemukan seperti ini, itu sudah jelas, sudah clear bahwa tidak bisa dapat lagi atau diputus, bukan lagi sebagai penerima KJP di tahap 1 tahun 2024 ini, atau ya tahap 1 tahun 2024 ini ya. Kalau pengen dapat lagi bagaimana Mas Eka? Ya nanti ikut mendaftar lagi di tahap kedua tahun 2024. Kapan itu Mas Eka? Biasanya di bulan Agustus atau di bulan September untuk KJP tahap 2 tahun 2024-nya. Apakah nanti kalau misalkan daftar di tahap 2 tahun 2024 itu sudah pasti dapat Mas Eka? Tidak. Ya ini harus digarisbawahi dan para warga sekolah harus memahaminya bahwa yang namanya mengajukan belum tentu 100% dapat. Karena banyak juga para warga sekolah yang keliru mengartikannya bahwa kok saya ngecek di DTKS terdaftar tapi kenapa begitu mengusulkan KJP saya tidak diterima ya atau ditolak. Nah, terdaftar di dalam DTKS itu bukan jaminan akan dapat KJP. Apalagi yang tidak terdaftar di DTKS ya. Yang terdaftar di DTKS saja tidak menjamin dia bisa dapat KJP ya. Karena ada beberapa pertimbangan lagi. Terlebih beberapa tahun belakangan ini ya, beberapa tahap ini itu seleksinya sangat-sangat ketat ya. Kalau kita melihatin statistiknya ya, dari 2 tahun ke belakang ini ya, 2 tahun ke belakang ya, itu penerimanya terus menurun dari 800 ke 700 ke 600 ke 500. Nah, yang saat ini yang tahap 1 tahun 2024 yang Mas Eka catat ya, itu sekitar ada 400 ribuan ya yang menerima. Dari tahap sebelumnya itu sekitaran 500 atau 600 ribuan, saat ini ada 400 ribuan. Jadi turunnya cukup signifikan. Ini benar-benar diverifikasi lagi. Jadi kalau para warga sekolah yang sudah dicek ya dan statusnya data tidak ditemukan walaupun dia mengusulkan, berarti sudah bukan lagi penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2024. Masih dapat nggak? Udah nggak dapat lagi karena sudah datanya tidak ditemukan dan sudah bukan sebagai penerima lagi ya. Kalau pengen mengajukan ya ajukan lagi nanti di tahap 2, boleh nggak? Ya silakan aja. Kita lihat nanti prosedur yang di tahap keduanya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Karena juknisnya ada terbaru lagi untuk KJP tahap 2 nanti ya, atau KJP yang terbaru ini ada juknisnya tersendiri ya. Nanti masih akan bahas juknisnya. Kemudian status yang kedua adalah status verifikasi dinas Mas Eka. Nah ini statusnya tidak berubah-berubah Mas Eka. Sudah 3 bulan nih, dari bulan Mei, Juni, Juli ya. Sekarang udah bulan Juli ya, udah 2 bulan lebih, mau 3 bulan nih. Juli udah mau habis lagi. Karena udah mau pertengahan Juli. Statusnya tidak berubah juga Mas Eka. Statusnya masih verifikasi dinas. Nah ini harus bagaimana? Apakah kita harus datang ke P4OP Mas Eka? Atau harus datang ke Sudin? Atau kemana? Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah dicek terlebih dahulu ke sekolahnya. Loh, kok ke sekolah? Kan ke sekolah itu verifikasi dinas, kenapa harus ke sekolah? Ya dilihat dulu karena nanti di sistem sekolah akan terlihat dia ada tidak di tabel verifikasi dinas. Nah jika memang ada di tabel verifikasi dinas, maka para warga sekolah tidak perlu kemana-mana, tinggal ditunggu ya sampai verifikasinya selesai. Kapan Mas Eka selesainya? Atau paling cepat kapan, paling lambat kapan verifikasi dinas itu diproses? Sampai dengan saat ini yang Mas Eka dapat informasinya jeda waktunya 1 bulan ya untuk memverifikasi. Cuma dari bulan Mei sampai bulan Juni itu udah 1 bulan lewat ya. Bahkan ini udah mau nginjak 2 bulan tapi masih banyak yang belum terverifikasi ya. Kita tidak tahu kendalanya apa, tapi yang jelas verifikasi ini benar-benar diverifikasi agar apa? Agar tepat sasaran. Tapi banyak Mas Eka yang punya mobil masih dapat KJP, banyak yang punya rumah masih dapat KJP, banyak yang mampu masih dapat KJP. Laporkan ke sekolahnya agar sekolahnya bisa memblokir ya. Karena
ini juga ada peran aktif dari warga sekolah untuk menyampaikan kalau memang tidak sesuai, laporin agar nanti KJP bisa diputus, kemudian kuota KJP yang diputus tersebut bisa dialihkan ke warga sekolah yang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi kalau statusnya verifikasi dinas nggak perlu kemana-mana, para warga sekolah cukup tunggu. Yang penting begitu konfirmasi ke sekolah, datanya memang ada di verifikasi dinas, di tabel verifikasi dinas, ya udah tinggal tunggu aja. Kapan? Kalau informasi yang kita dapat adalah 1 bulan, tapi ini jedanya sudah lewat, sudah hampir 2 bulan. Apakah nanti ada keterangan lagi? Ya nanti ditunggu aja sampai benar-benar statusnya berubah, ya. Nah, kalau misalkan statusnya sudah berubah dan ternyata data tidak ditemukan, kemudian ketika ngecek di sekolah juga datanya sudah tidak masuk di dalam data persetujuan, setujuan kepala dinas ya, atau ya disetujui kepala dinas atau disetujui dinas, itu berarti sudah tidak dapat lagi. Loh, berarti kita percuma dong nunggu. Ya namanya proses verifikasi, berarti harus menunggu ya. Jadi sekali lagi, kalau yang statusnya verifikasi dinas, maka langkah pertamanya adalah tanyakan dulu ke sekolahnya. Kalau memang dia ada di tabel verifikasi dinas, maka tinggal ditunggu oleh para warga sekolah, nggak perlu kemana-mana ya. Percuma datang ke P4OP juga pasti nanti akan disuruh tunggu aja, masih proses verifikasi. Atau datang ke Sudin jauh-jauh ya, ditunggu aja karena nanti akan diverifikasi. Jadi ya tinggal menunggu saja. Tapi kan lama, masih kan nunggu ini 2 bulan, keperluan sekolahnya banyak. Ya mau gimana lagi? Memang seperti itu prosedurnya, ditunggu-tunggu gitu ya. Makanya ya jangan tergantung sama bantuan sosial. Ini yang jadi permasalahan besarnya ya. Tapi kan kita butuh, masih kan nggak kerja. Iya, ini kan bantuan sifatnya sementara, tidak terus menerus ya, tidak kontinu gitu ya. Maka harus mempersiapkan yang namanya dana cadangan ya, plan A, plan B-nya. Ya bantuan ya udahlah gitu kan, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya harus dapat kan gitu ya. Tapi kan kalau misalkan ada seperti ini, kita bergantung sama bantuan terus menerus gitu ya, terus bantuannya tidak turun, kita mau apa gitu? Kita mah hanya menada aja. Makanya disiapkan ya dikumpulin lah, disisihin. Dari yang kemarin-kemarin dapat itu disisihin sedikit, atau dari hasil kerja kita sisihin dikit untuk keperluan sekolahnya. Jangan 100% bergantung pada bantuan. Nah ini yang coba pengen kita edukasi nih kepada para warga sekolah, agar ya jangan menggantungkan itu kepada bantuan semua gitu. Takutnya nanti bantuannya dicopot, bantuannya hilang. Ya, terus yang ketiga adalah disetujui ya, atau masuk sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun tahap 1 tahun 2024 ini ya. Masuk persetujuan kepala dinas atau sudah disetujui ya, masuk sebagai penetapan tapi nomor rekeningnya tidak ada atau nomor rekeningnya ada. Nah, kalau statusnya disetujui kemudian begitu ngecek ternyata sudah cair, ya udah nggak perlu nanya apa-apa lagi karena sudah cair kan. Itu yang diharapkan. Yang terjadi adalah banyak para warga sekolah ini sudah dicek, statusnya ditetapkan, masuk sebagai penerima, tapi sampai dengan saat ini belum cair. Maka ada 2 kemungkinannya. Pertama, dicek nomor rekeningnya terlebih dahulu. Apakah nanti nomor rekeningnya dorman, atau nomor rekeningnya sudah tidak aktif lagi, atau nomor rekeningnya ganti. Ya, datang aja ke sekolah, minta dicek. Kalau memang statusnya ada, di screenshot, ya, kasihin ke sekolah dulu. Ya, nanti sekolah akan ngecek di sistem KJP-nya sekolah. Oh ternyata memang benar nih masuk di status penerima. Bawa buku rekeningnya, dicocokkan dulu nomor rekeningnya. Kalau ternyata nomor rekeningnya sama, ya, berarti kemungkinan besar adalah rekening dorman. Nah, kalau rekening dorman nanti sekolahnya bersurat saja ke P4OP ya, atau warga sekolahnya datang ke P4OP, bawa screenshotnya, bawa surat pengantarnya bahwa ini sudah 2 bulan belum cair. Nanti akan diarahkan oleh teman-teman di P4OP atau di Sudinnya masing-masing. Karena yang masih akan dengar kemarin itu tidak perlu lagi ke P4OP, tapi ada posko di Sudinnya masing-masing, suku dinasnya masing-masing, atau di kotanya masing-masing dia punya ya. Kalau ke P4OP kan itu provinsi ya. Jadi diserahkan ke suku dinasnya masing-masing atau di kotanya masing-masing. Tapi kalau misalkan mau datang ke P4OP boleh nggak masuk? Silakan aja ya. Nah, itu kalau misalkan rekeningnya ada ya, rekeningnya ada, kemudian bukunya sama, nomor rekeningnya cocok, ya kemungkinan besar adalah rekening dorman. Rekening dorman itu apa? Ya searching aja lah ya. Mas Eka nggak perlu ngejelasin di sini. Terus yang kedua adalah ditetapkan, tapi nomor rekeningnya tidak ada, 0 ya. Nomor rekeningnya itu kosong. Nah, kalau ya nomor rekeningnya kosong ini, maka konfirmasi dulu ke sekolah, dilihat dulu ya. Kalau memang ada bukunya, berarti ini akan kemungkinan besar adalah ada pergantian nomor rekening ya. Tetap harus nanti bersurat, bisa ditanyakan ke suku dinasnya masing-masing, atau bisa langsung ke P4OP yang berada di Rawabunga
Ya, jadi seperti itu. Itu ada 3 status yang para warga sekolah perihal dengan KJP tahap 1 tahun 2024-nya begitu dicek. Mungkin pertama adalah data tidak ditemukan. Kalau data tidak ditemukan, maka para warga sekolah sudah bukan lagi masuk sebagai sudah tidak masuk lagi sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2024. Kemudian yang kedua, kalau statusnya itu verifikasi dinas, maka para warga sekolah tunggu ya sampai hasil verifikasinya selesai. Ketika nanti hasil verifikasinya selesai ternyata data tidak ditemukan, berarti sudah tidak menerima lagi atau tidak masuk sebagai daftar penerima. Tapi kalau status dari verifikasinya berubah menjadi penerima, maka dicek ya, kalau nomor rekeningnya sama, kemudian hasil pencariannya juga sama, pasti nanti akan masuk. Kalau tidak masuk, maka minta surat pengantar dari sekolah untuk ke P4OP ataupun ke suku dinasnya masing-masing ya. Terus yang ketiga, statusnya ditetapkan ya, tapi rekeningnya 0 atau belum keluar selama 2 bulan ini, dari bulan Mei, Juni ya, sampai dengan saat ini Juli belum keluar juga. Maka minta surat aja pengantar dari sekolah, di print dulu bukunya ya, dicek ada saldo masuk atau tidak, kemudian screenshot hasil pencariannya, nanti bisa ke P4OP atau ke posko suku dinasnya masing-masing. Seperti itu para warga sekolah ya. Dan untuk para warga sekolah yang sudah menerima KJP-nya, masih saya ingatkan tidak bosan-bosan ya, bahwa mohon digunakan KJP-nya sebagaimana mestinya. Jangan disalahgunakan. Ingat, jangan digadai. Ya, emang tidak tahu ya. Kemudian jangan asal gesek ya, apalagi bukan untuk keperluan sekolah. Ngegesek buat beli emas, ngegesek buat isi bensin, ngegesek di restoran. Itu nanti kalau terblokir susah sendiri. Ingat, dapat KJP saat ini sangat susah, sangat selektif sekali, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya ya. Di tahun-tahun belakangan ini tuh benar-benar selektif sekali gitu ya. Nah, kalau misalkan menemui kecurangan-kecurangan seperti ada orang mampu dapat KJP, laporin aja, nggak apa-apa ke sekolahnya, bilang ya, ini si A mampu punya mobil dan punya rumah bagus, tapi kenapa dia dapat KJP? Laporin agar nanti sekolah bisa memblokir. Nanti sekolah akan membuat berita acaranya, memanggil orang tersebut, kemudian diverifikasi ulang apakah memang ya kan, diverifikasi ya. Harusnya ketika diverifikasi kemarin sudah filter tuh ya, cuma mungkin lolos dan segala macam ya. Itu bisa dilaporkan dan nanti diputus, kemudian kuotanya itu bisa dialihkan ke warga sekolah yang benar-benar membutuhkan. Sekali lagi, untuk yang sudah dapat, jangan disalahgunakan KJP-nya, belajar dengan benar, belajar dengan serius, minat belajarnya tingkatkan, tunjukkan dengan prestasi. Nggak ada kemungkinan misalkan nanti di tahap kedua ya ternyata seleksinya menggunakan nilai, atau ternyata syarat utamanya adalah menggunakan nilai ya. Kalau nilainya stuck atau turun, KJP-nya diputus. Kan lebih baik membantu anak atau peserta didik yang kurang mampu ya, kita bantu nih ya, diberikan bantuan sosial, terus dia berproses ya, belajar dengan baik, kemudian dia berproses dan punya prestasi. Lebih baik kita membantu itu daripada nih sudah kurang mampu ya, diberi bantuan malas pula. Sayang kan, lebih baik ngasih ke orang yang kurang mampu, mau belajar dan mau berproses, ya kita kasih daripada dikasih kepada orang yang malas. Ya, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.